Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maha sunnah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur ke Ilahi Rabbi yang mana pada pagi hari ini kita semua masih terus diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita masih terus diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kajian meskipun lewat virtual. Alhamdulillah dinikmati tadi musleha yang tiada terhingga pada Allah. Semoga kita semua masih terus diberikan kesehatan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Umahat, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan Ustadz Dodi. Jazakallahu khair Ustadz sudah memberikan waktunya untuk mengisi kajian kita pada pagi hari ini. Hari ini temanya menunggu godot atau hal-hal yang tidak kunjung datang atau sia-sia ya Ustadz. Ya. Baik, sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dodi. Semoga Allah memberikan pemahaman yang lebih kepada kita agar kita bisa mengerti apa yang nanti diberikan oleh Ustadz Dodi. Mari sama-sama kita awali kajian duha kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi mohon yang audio dan videonya masih aktif tolong di-mute ya agar kajian hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tafadhol Ustaz. Jazakumullahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah SWT berikan begitu banyak nikmat kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadiran Rasulullah SAW begitu para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin. Pada kesempatan berbahagia ini, mari kita sama-sama mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan dalam kehidupan kita. Izinkan saya menggunakan slide. Kalau boleh diperkenankan saya screen share. Mohon kepada panitia untuk bisa membuka share screen ini. Ustadz nanti berarti dijadikan co-host ya Ustadz ya, biar bisa share screen ya. Boleh. Ya. Boleh. Baik. Baik, nanti Ustadz jadikan co-host aja biar bisa share screen. Jadi kenapa saya pilih menunggu godot? Menunggu godot ini adalah bagian yang masih belum. Menunggu godot ini satu play yang dibuat oleh Samuel Beckett, orang Prancis. Dia dapat Nobel Sastra. Ceritanya ada Vladimir sama Dakot itu. Mereka menunggu Godot, sudah janjian sama Godot.
Sudah bisa sih? Sebentar Ustaz. Belum bisa? Ya, Bentar ya Ustaz. baik. Bentar Ustaz. Ya Ustaz. Sudah? Di meeting settingnya aja, Bu. Di meeting Ya, setting, apa dibuka namanya? aja share screen. Saya soalnya pakai HP Ustaz. Ininya di laptopnya di temen yang jadi hostnya. Saya di rumah pakai HP aja. Benar, Mbak Ferry, Afwan, tolong Ustadz dijadikan co-host ya Mbak. Share screen-nya, biar Ustadz bisa share screen. Bu Ferry. Halo. Mbak Fer? Ah, sudah Ustadz. Ah, baik. Baik Ustadz, sudah. Terima kasih. Iya. Baik. Jadi, menunggu Godot ini adalah bagian yang kemudian setiap kita diharapkan untuk mempelajari tentang bagaimana mekanisme sabar, bagaimana menjadi orang yang senantiasa menghadirkan untuk Allah Subhanahu wa taala seluruh kegiatannya gitu ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan menunggu Godot ini? Banyak orang yang kemudian ketika mempelajari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini, kalau ada yang nggak tahu menunggu Godot itu apa sih gitu ya. Menunggu Godot ini istilah ya, yang dari judul naskahnya Samuel Beckett, ada Pragon sama Vladimir ini menanti kedatangannya Godot. Sosok yang sampai akhir drama itu juga tidak muncul. Jadi, kalau saya dulu pernah nonton Mas Didi Petet sama Edri Wanto di YouTube, ya, dan itu kita penasaran kan Godot ini siapa gitu. Ternyata filosofisnya ternyata yang ditunggu nggak ada gitu. Nah, maka kemudian yang saya maksud menunggu Godot di sini, kapan berakhirnya pandemi ini? Kan banyak orang menganggap bahwa nggak jelas ini pandemi kapan ini selesai. Mau sampai kapan maskeran, mau sampai kapan mau sampai kapan kita virtual terus nih, online terus, daring terus gitu. Ibu-ibu sudah mulai nggak sabar dengan ngurus anak, padahal bukan guru gitu ya. Sudah melelahkan dan seterusnya gitu ya. Apakah benar ini konspirasi? Apakah benar ini bisnis vaksinnya Bill Gates sama WHO gitu ya? Apakah ini global elite kabel yang sedang berusaha untuk menguasai dunia dengan perekonomian, mau ngancurin semuanya dan menghabisi kita, sementara di kita ini ada politiknya oligarki dan seterusnya. Jadi banyak yang beredar di masyarakat ini, orang yang berspekulasi dengan data, sehingga seolah-olah ada hal yang terlupakan. Yang terlupakan adalah bagian di mana ketika kita tahu ya ini yang disebut dengan sunatullah. Nah ini yang kemudian tidak boleh setiap kita menghilangkan pemahaman tentang sunatullah. Tidak akan pernah terjadi
pandemi ini kecuali Allah SWT kehendaki. Kalau kita pelajari yang kemarin-kemarin pandemi yang kemarin berhasil digagalkan sama Ibu Profesor Siti Fadila Sopari. Kok yang sekarang nggak berhasil gitu ya? Kok malah Ibu Siti Fadila Sopari di penjara dan terusnya itu bagian dari kronika yang panjang. Nah, mari kita lihat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita konteks banyak hal yang kemudian membuat kita menjadi harus memahami bahwa kalau kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mau tidak mau kita harus berurusan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan kepada kita. Nah, yang menjadi persoalan adalah apakah kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Nah, ini kan menjadi bagian yang setiap kita menjadi harus paham bahwa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan di kehidupan kita sudah pasti akan Allah atur, gitu ya. Nah, bagian yang harus kita lakukan adalah daripada menanti godot, kapan selesai apa segala macam, isi saja kehidupan kita ini dengan kecintaan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya gampang kok. Kita tinggal mengikuti Rasulullah SAW, kita tinggal mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan dalam kehidupan kita, maka selesai persoalan kita. Sesederhana itu. Tinggal kita ngikutin apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian ketika seseorang ingin mendapatkan kecintaan Allah lagi, Rasulullah SAW pernah bertanya bahwa yang seperti apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi dikatakan bahwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah seorang pemuda yang bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa? Ahabbal a'mal ilallah ya Rasulullah. Amal yang apa yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW menyatakan ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Ya, jadi engkau mengerjakan sesuatu ya secara tetap meskipun cuma sedikit. Jadi tetaplah mengingat Allah, tetaplah bermohon kepada Allah, tetap yakin kepada Allah SWT. Meskipun kita nantinya, naudzubillah min dzalik, naudzubillah, misalnya ada yang kena COVID gitu ya. Ada sebagian kawan-kawan saya ada yang kena COVID gitu ya. Tapi saya selalu berusaha membesarkan hatinya. Kalau memang Allah berkehendak anti mati syahid, mengapa tidak? Gitu kan? Kalau misalnya memang Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki anti untuk kemudian masuk ke dalam sebuah kecintaan Allah, mengapa tidak? Kenapa harus ditolak yang seperti itu? Maka setiap kita mesti memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan pasti itu baik. Nah, ini yang mesti kita pahami. Dan desainnya Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu baik. Gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala kita urus, kita jaga, kita betul-betul lakukan begitu banyak amal. Bagaimana cara kita untuk bisa menghadirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu? Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa wahai sekalian manusia, ya ayuhannas, kita lakukan amal yang sesuai dengan kemampuan kalian, yang Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Ya. Amal yang paling dicintai adalah sesuatu yang terus-menerus, yang aceh, yang kontinu, meskipun cuma sedikit. Nah, ini yang kemudian harus kita lakukan dengan benar. Nah, apa fadilahnya ketika kita melakukan satu istiqomahan? Tentu Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada kita, yakni orang-orang yang menjadikan Rabb-nya adalah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah merasa takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita misalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan sakit begitu ya, naudzubillah min dzalik, naudzubillah,
Apakah kemudian kita menjadi harus bersedih dan harus kehilangan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan kalau di dalam pemahaman yang benar, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penyembuhnya. Fa idza maritu fa huwa yashfi. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan penyakit, pasti ada obatnya atau pasti ada penyembuhnya. Dan kemudian perlu diingat bahwa di dalam Sahih Muslim diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang mati dalam keadaan pandemi ini syahid, terhitung syahid. Maka ya jangan pula berharap kena COVID, tapi yakini bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa ini syahid, ya pahami saja bahwa ini akan menjadi syahid. Nah kemudian begitu pula tatkala Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada setiap kita, memberikan anugerah keimanan, itu menjadi bagian yang sangat tidak tergantikan oleh kita. Nah persoalannya adalah apakah kita mampu menghadirkan kecintaan itu secara benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian menjadi pertaruhan untuk kita, supaya kita betul-betul menghadirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam berbagai macam hal, ketika kita meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan, yakni di dalam surat 41 ayat 30 tadi dikatakan bahwa innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai zat yang maha, maka Allah harus jadi roh kita. Dan kemudian Imam Hasan Al-Basri membaca satu doa, Allahumma anta rabbuna arzuqnal istiqamah. Jadi Allah dimintakan oleh Imam Hasan Al-Basri, engkau adalah Rabb kami dan anugerahkan kepada kami keistiqomahan. Nah, ini menandakan bahwa tidak usah kita ragu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan, akan tetapi kita harus masuk ke dalam sebuah pemahaman pasti tidak akan pernah ada satupun kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sesuatu yang tanpa ada kebaikan di dalamnya. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami sama-sama. Nah, di dalam surat 46 ayat 13 ayat 14 Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Al-ayah. Ya. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi orang yang mengatakan Rabbnya adalah Allah, jadi mau kena COVID, mau nggak kena COVID, mau sekarang ini lagi daring, lagi direndahkan ekonominya, terserah Allah deh. Maka jangan sampai kita menanti dengan kesia-siaan, seperti menunggu godot tadi, dengan kondisi yang ini kapan mau selesai, ini cuma ngeluh aja hidup, jangan. Ya, jadi betul-betul kita hadirkan bahwa tidak ada orang yang kemudian menjadi berduka cita karena dia yakin bahwa ini adalah desain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak punya kekhawatiran mereka, dan mereka juga tidak berduka cita. Kalau memang harus kena, ya insya Allah syahid. Gitu. Kalau memang kena pandemi gitu ya, nggak usah panik. Waduh positif nih, reaktif nih, apa segala macam. Kena PCR termasuknya begini, kena rapidnya begini, ini yang tetangga mati, ini mati. Nah, kalau emang kita mati, terus syahid emang kenapa? Kan bahagia betul. Artinya gini, Rasulullah SAW menyatakan ajaban fi amri mu'min, menakjubkan urusan orang mukmin. Jika dia diberikan nikmat, maka dia bisa bersyukur. Artinya apa? Ketika kita diberikan sakit, maka kita bersyukur. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah SWT. Gitu kan ya? Kalau kita ikhlas, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah SWT. Kalau kita sampai kepada wafat di pandemi ini kena COVID-19, maka kondisinya adalah kita mati syahid. Maka berbahagialah orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu tidak mendapatkan azab kubur. Kemudian dia, Masya Allah, itu banyak nikmatnya nih. Orang namanya syahid kan ya.
Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Nah, kemudian dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka adalah penghuni-penghuni surga yang mereka kekal di dalamnya. Jadi dikatakan bahwa ya, ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Mereka itu penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya dan sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ini kan jelas gitu kalau kita perhatikan di sini. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita satu jaminan bahwa dosa kita diampuni kalau kita sakit, kalau kita mati dalam pandemi kita syahid, ya sudah santai saja. Buat apa kita panik nggak karuan, wah tetangga begini, wah itu begini, katanya sekarang di Jakarta naik lagi, ada lockdown di sini ada. Sudahlah. Mau pemerintah salah ngaturnya, mau PSBB diberlakukan, mau apapun yang terjadi, harus Allah yang jadi Rabb-nya. Harus Allah yang jadi Rabb-nya. Ya, saya ulang, harus Allah yang jadi Rabb-nya. Jadi bagaimana menjadikan Allah SWT sebagai Rabb? Nah, ini yang kemudian butuh pemahaman yang cukup untuk kita memahami Rabb adalah Allah. Nah, di ayat ini, surat 16-19, dikatakan bahwa sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman bertawakal kepada Rabb-nya. Jadi ada dua hal. Yang pertama, sesungguhnya setan itu tidak punya kekuatan terhadap orang yang punya dua ciri. Innahu laisa lahu sultanun. Tidak ada pada setan itu kekuatan, kemampuan untuk mengganggu kita. Lemah sesungguhnya. Ya. Alladzina amanu, dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya beriman itu begini. Beriman itu kan kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tentang iman itu, iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wal amal bil jawarih. Dilisankan iman itu, digenapkan dalam perasaan, diamalkan dalam perbuatan. Jadi kalau kemudian ada orang yang kemudian beriman hanya dengan lisan saja, maka dia fasik. Beriman dengan lisan, dengan perasaan, maka dia munafik. Maka orang yang beriman butuh kepada ketiganya. Lisannya beriman, hatinya beriman, dan amalannya pun beriman. Nah, ini yang kemudian membuat kita menjadi Allah menjadikan setan itu tidak punya kekuasaan terhadap orang yang beriman. Yang kedua, cirinya, di ayat ini dikatakan bahwa wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan yang bertawakal kepada Rabb-nya. Artinya apa? Tawakal kepada Rabb-nya, ini yang mesti kita pelajari. Rabb ini bagaimana? Kalau ilah adalah Allah, ya, maka Rabb tadi adalah bagian yang kemudian membuat kita, ya, Rabb itu adalah Allah. Jadi sebetulnya Rabb itu Allah atau Allah itu ilah. Nah, ini kemudian kita belajar persoalan keakidah lagi. Rububiyahnya bagaimana, uluhiyahnya bagaimana, asma sifat dan seterusnya di usul salafah itu. Nah, mari kita perhatikan bahwa ketika ilahnya adalah Allah, Allah itu adalah ilah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku, maka beribadahlah kepadaku. Dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Pasti kalau ditanya begini, jadi kita beribadah itu kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Rabb? Kalau kemudian diturun terusin di dalam surah Al-Kautsar, ya, ditanya di situ, inna a'tainakal kautsar fasholli li Rabb. Ya, li Rabb, bukan lillah. Tapi di surat 20 ayat 14 ini tadi dikatakan bahwa ya, tapi itu namanya menyembah itu kepada Allah. Padahal Rabb-nya harus Allah. Maka harus keduanya kita memahami bahwa Rabb-nya harus Allah supaya setan tidak berhasil ganggu kita. Jadi di ayat yang sebelumnya yang kita bahas surat 46 ayat 13, 41 ayat 30 ya, dan seterusnya, itu membuat kita menjadi berarti Allah itu dijadikan Allah, dijadikan Rabb, dan harus terus begitu. Innalladzina qalu rabbuna Allah, Rabb saya adalah Allah. Barang siapa mengatakan Rabb-nya adalah Allah dan dia terus begitu istiqomah begitu, mau pandemi, mau bukan pandemi, mau sakit biasa, mau suami begini, mau istri begitu, mau orang tua kayak apa, mau mertua kayak itu, anak yang begini, itu apa segala macam dan seterusnya, pokoknya urusan kita, Rabb kita adalah Allah. Nah, mengistiqomahkan itu membuat kita menjadi tidak seperti menunggu
godot. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang pria yang bernama Abu Amrah Husain bin Abdullah. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku dalam Islam ini ucapan yang mencakup semua perkara Islam, sehingga aku tidak perlu lagi bertanya kepada selainmu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Qul amantu billah, tsumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan kemudian berimanlah. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan bahwa ini wasiat Rasulullah SAW untuk persoalan wasiat dalam agama. Dan itu lengkap sudah. Ketika Rasulullah SAW menyatakan Qul amantu billah, tsumastaqim, sudah selesai. Urusan kita dimudahkan sama Allah SWT. Baik kemudian di dunia, di barzah, sampai kemudian di akhirat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT dan teman-teman di SD yang dirahmati Allah SWT, selampung di surga semuanya. Di dalam keistiqomahan kita, apakah mungkin ada ketidakcacatan? Oh, enggak mungkin. Ini pasti ada cacat. Maka dikatakan kalau di dalam surat yang ke-41 ayat yang ke-6 dikatakan Qul ini nama ana basar mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kemudian Allah SWT menyatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Ya. Ini kemudian membuat kita menjadi jelas apa yang Allah SWT inginkan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, mari kita sama-sama menghadirkan betapa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan fadilah-fadilah daripada keistiqomahan. Di antaranya adalah di surat 14 ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala menyatakan yusabbitullahu alladziina aamanu biqauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yuzillahu dhalimina wa yaf'alu ma yasha. Jadi ketika Allah SWT meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh tadi, saya katakan iman itu tidak hanya di lisan, tidak hanya di perasaan, tapi harus muncul sebagai sebuah bagian amalan. Ya, maka tafsiran Allah meneguhkan orang yang beriman dengan ucapan teguh ini dijelaskan di dalam hadisnya berikut. Ya, jika seorang muslim ditanya di dalam kubur, maka ia berikrar, maka tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ya, dan Rasulullah SAW itu Muhammad itu adalah utusan Allah. Sehingga ketika dikatakan begitu, barang siapa yang beriman dengan ucapan itu, maka Allah meneguhkan iman, ya, yang ucapannya teguh. Tadi dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa banyak dunia wal akhirah wal barzah, ada bagian di mana pertanyaan-pertanyaan malaikat itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditanya man rabbuk, maka dengan sangat cepat kita menjawab, karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengan sangat cepat kita jawab Allahu Rabbi. Ma dinuk? Islam dinuk. Man nabiyuk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Dan seterusnya. Jadi dikatakan amalan, apa kitab dan seterusnya. Kemudian dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa menjawab itu. Nah, ini adalah sebuah bagian yang beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, karena dia tentu menghadirkan kemudahan-kemudahan di dalam dunia yang sangat boleh jadi kita menjadi kesulitan di masa itu. Sedangkan orang-orang kafir, mereka kesulitan untuk bisa jawab apa yang Allah SWT tanyakan lewat malaikat. Nah, Alhamdulillah, ada beberapa kiat istiqomah, tapi sebelum masuk ke kiat istiqomah, saya berikan kesempatan dulu ke Bu Yudiasi atau ke pengurus untuk kemudian membuka sesi tanya jawab dulu bagian yang pertama. Kalau ada yang nggak jelas, boleh nanti kita bahas. Silakan. Baik Ustadz, jazakallah khair untuk penjelasan yang pertama tentang menunggu godot. Barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang menunggu godot ini atau kepastian yang tidak ada kunjungnya. Dipersilakan Umahat. Silakan sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya tentang istiqomah. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Nggak ada, saya lanjut nih. Ada? Ada enggak? Baik, di chat nggak ada ya? Kayaknya nggak ada juga di chat. Baik Ustaz, dilanjut saja. Insya Allah. Insya Allah paham. Udah ada pertanyaan berarti iya. Kalau udah nggak ada pertanyaan berarti paham.
nggak ngerti apa yang mau ditanyain? Ya. Atau bingung, Ustaz? Atau malu bertanya? banyak kemungkinannya. Banyak kemungkinannya, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan ke materi kiat istiqomah. Istiqomah ini menjadi bagian yang tadi saya katakan di surat 41 ayat 6. Allah SWT menyatakan, fastaqimuhu ilaihi wastaghfiruhu. Beristiqomahlah kalian dan mohon ampunlah. Berarti ada unsur istiqomah kita pasti ada cacatnya. Ya, makanya tadi dikatakan kita nggak akan pernah bisa istiqomah. Istiqomah itu susah, bukan masalah susah. Memang Rasulullah SAW menyatakan al-iman yazid wa yanqus. Yazidul iman bit ta'at wa yanqusul iman bil maksiyah. Naiknya turunnya iman itu karena ketaatan dan kemaksiatan kita. Nah, ini yang kemudian harus kita pelajari. Untuk menjaga supaya ini tetap istiqomah, minimal kalau toh turun dari apa yang kita lakukan, itu nanti naik lagi, naik lagi, turunnya nggak seberapa banyak, tapi naiknya lebih signifikan. Ibarat grafik itu seperti grafik harga emas, ya, pakai dari Fibonacci. Itu naik turun, tapi kalau ditarik trennya dalam setahun itu pasti naik. Gitu ya. Tidak akan pernah ada terjadi penurunan, meskipun penurunan secara harian itu ada, tapi biasanya trennya nanti naik lagi. Baik, yang pertama. Istiqomah yang pertama adalah hidupkan sunnah. Kenapa harus hidupkan sunnah? Karena dia pasti mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang menghidupkan sunnah itu orang yang pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Jadi jelas dinyatakan di ayat ini Allah SWT bahwa menyampaikan orang-orang yang terdahulu awal-awal masuk Islam. Di kalangan muhajirin dan ansor. Muhajirin itu Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan juga ansor, orang-orang yang memberikan insyirah, memberikan kemudahan terhadap hijrahnya Rasulullah SAW. Maka muhajirin dan ansor ini ada satu lagi kelompok. Walladzina tab'uhum bi ihsan. Orang-orang yang ittiba kepada mereka dengan baik. Nah, ittiba dengan baik itu adalah para tabi'in. Begitu juga ketika Rasulullah SAW menyatakan khairukum qarni, yang paling baik dari kalian itu adalah yang kurun denganku, yang langsung ada pada depan sama Rasulullah SAW, karena langsung belajar sama Rasulullah. Yang kedua, summa ladzina yalunnahum, yang datang setelahnya. Maksudnya adalah tabi'in. Semua ulama sepakat bahwa dimaksud adalah tabi'in. Kelompok orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi belajar dari para sahabat dan Allah dengan Kemudian kata Rasulullah SAW, walladzina yalunnahum, dan orang-orang yang datang setelahnya. Nah, dari Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, tabi'in rahimahullah, kemudian begitu juga tabi'in rahimahullah ta'ala, maka ini disebut dengan ulama salaf. Atau disebutnya dengan salafus salih. Karena dia umat terdahulu disebutnya salaful ummah. Maka yang diikuti kalau kita menghidupkan sunnah yang mana? Sunnah yang datang dari muhajirin dan ansar. Jadi kalau nggak ada hadisnya, nggak perlu diikuti. Kalau nggak ada asalnya, nggak perlu diikuti. Kalau nggak ada dalilnya, maka nggak perlu diikuti. Ya. Meskipun orang tua kita berusaha untuk mengajarkan itu kepada kita sebagai sebuah tradisi, kalau orang Jawa bilang itu, pokoknya nggak boleh, ini mesti nanti leluhur kita nggak dapat apa-apa dari ini dan itu segala macam, dan ini adalah sebuah khurafat yang kemudian seringkali diberikan kepada kita karena ketidakmampuan kita. Nah, ini yang pertama dari sisi pertama menghidupkan sunnah. Yang kedua, hidupkan Al-Quran. Hidupkan Al-Quran seperti apa? Semua yang berurusan dengan Al-Quran pasti keren. Nanti suatu saat kalau saya diundang lagi sama majelis pecinta sunnah ini, saya akan bahas tentang bagaimana menjadi keluarga Allah. Jadi keluarga Allah itu menjadi bagian yang kemudian sangat luar biasa. Tidak hanya menghafal, tapi mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan dia. Itu disebutnya ahli, atau disebut keluarganya Allah. Nah, mari kita perhatikan bahwa katakanlah, ya, nazaluhu ruhul kudus. Katakanlah bahwa ruhul kudus, Jibril itu, ya, dikatakan Mirabbik, itu menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu, bil haq, dengan benar. Kemudian dikatakan li sabit, ya, untuk meneguhkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya.
Kemudian dikatakan wahuda, dan dia petunjuk. Wabusyra, dan dia kabar gembira, dia basyira. Ya. Lil muslimin, untuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah SWT. Makanya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW. Orang kafir bertanya, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Muhammad itu sekali turun saja? Kata Allah SWT, demikian kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara teratur dan benar. Jadi di surat Al-Furqan di surat 47 ya, ayat yang ke-32 dinyatakan seperti itu. Nah, kenapa Al-Quran? Al-Quran ini punya petunjuk dan penawar buat orang-orang yang beriman. Dan Allah SWT sudah menghiasi Al-Quran ini sebagai cahaya dan keberkahan, ya, sebagai penawar bagi orang-orang yang beriman. Ini menurut Qatadah. Dan menurut Ibnu Katsir, menafsirkan ayat ini adalah, katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran adalah petunjuk bagi hati orang yang beriman dan obat penawar bagi hati dari berbagai keraguan. Jadi nggak usah repot, nggak usah galau, nggak usah heboh dengan apa. Jalankan saja di setiap persoalan hidup ini menjadi bagian dari ibadah kita. Sebetulnya persoalannya menjadi lebih mudah ketika kita memahami bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah kita meminta dan kepada Allah lah kita beribadah. Yang ibadahnya didahulukan ketimbang mintanya. Karena iyyaka na'budu itu kepadamu lah engkau, kepadamu lah kami beribadah, kemudian wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami isti'anah, memohon pertolongan kepadamu. Nah, ini kebetulan membuat kita jadi harus tahu bahwa oh iya, kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran memang bagian yang kemudian membuat kita menjadi lebih tenang, dan ini menjadi penawar bagi orang untuk berbagai keraguan. Yang ketiga, ngotot. Ya, ngotot itu iltizam, ya, beragam yang kuat, ya, konsisten. Males-malesnya pokoknya kita berusaha untuk menghadirkan ibadah kepada Allah SWT. Karena kalau kemudian kita tidak meniatkan untuk ibadah, nanti akan menjadi bagian yang sia-sia. Berapa banyak pernikahan yang berantakan hanya karena salah niat. Ya, kalau kita perhatikan berapa banyak pernikahan yang kemudian niatnya apa? Niatnya ya nikah aja, teman-teman pada nikah, saya nikah juga. Kenapa alasan nikah? Ya dulu saya dijodohin sama orang tua. Kenapa nikah? Karena saya senang sama dia. Kenapa nikah? Saya cinta sama dia. Kenapa nikah? Dia kaya. Kenapa nikah? Dia cantik. Kenapa nikah? Dan seterusnya. Alasannya, kalau kata Rasulullah SAW, kalau dia menikah karena dasar agamanya, maka itulah yang aku suka. Maka orang yang kemudian sekarang ini belum merasakan keindahan, kenikmatan berkeluarga, dan disebut sebagai baiti jannati, ya, rumahku surgaku, maka hati-hati, mungkin bisa jadi salah niat. Maka perbaiki niatnya. Niatkan untuk ibadah, niatkan untuk ibadah. Maka seluruh perjalanan kita sampai wafat kita 24 jam isinya ibadah semua. Karena niatnya tadi adalah niat ibadah. Jadi jangan pernah niat nikah karena nggak enak sama teman, nikah karena nggak enak ditanyain sama kerabat. Biasanya tanya kapan nikah. Bilang sama mereka, jodoh itu Allah yang atur, bukan saya. Kalau saya tahu mau udah dari kemarin-kemarin, malah kalau bisa ngeduluin dari situ. Gitu. Tapi nggak perlu nyolot gitu maksudnya ya. Maksudnya sampaikan saja bahwa urusan jodoh itu urusan Allah. Nah kan nggak mungkin kita nanya orang, kalau saya ditanya kapan nikah, sama seperti ketika kapan takdir Allah sampai kepadamu. Itu kan sama seperti itu. Jadi kalau ditanya kapan nikah, kapan mati, itu sama kayak gitu. Nah, kapan matinya gitu. Ketika ada orang meninggal gitu, kapan nyusul? Kan kalau ada orang nikah kan gitu ya, ditanyain kita, kapan nyusul? Ada orang mati tanyain juga gitu, kapan nyusul? Kenapa? Nggak tahu kita, itu Allah yang ngatur semua. Nah maka ngototnya kita, konsistennya kita menjalankan itu, insya Allah akan membuahkan keistiqomahan. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah, jangan kau seperti fulan, dulu dia rajin mengerjakan sholat malam, tapi sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Jadi Abdullah bin Amr bin As juga sama. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyatakan kepada dia, Abdullah, jangan kau niru-niru. Maksudnya yang dimaksud Abdullah bin Umar yang dia dulunya rajin, terus tiba-tiba nggak berhenti untuk melakukan sholat malam. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu hadis juga dari tuturnya,
bahwa sebaik-baik manusia adalah Ibnu Umar kalau dia sholat malam. Sejak itu kemudian Ibnu Umar selalu senantiasa sholat malam. Itu yang menjadi sangat luar biasa. Nah, begitu Allah SWT. Yang keempat adalah kisah hikmah. Ya, baca kisah hikmah. Ya, ada kisah Rasul, ada yang istrinya model kayak Asia, lakinya kayak Fir'aun. Ada yang modelnya kayak Nabi Lut, Nabi Nuh, anak dan istrinya nggak ikut, gitu ya. Jadi kalau mau ditanya sama ibu-ibu nih, mau milih patternnya Nabi siapa nih, ya, yang keluarga harmonis itu? Apakah Nabi Adam dan Ibu Hawa? Wah, anaknya berantem, gitu. Saya nggak suka mau niru itu. Saya kepengen dikaruniai seperti siapa? Rasulullah SAW, wah istrinya 9, nggak sanggup, gitu. Atau kayak Nabi Ibrahim, istrinya 2 aja, gitu. Anaknya 2, masing-masing 1. Maka kemudian mau niru dari sisi apanya? Maka ketika kita hikmah itu datang kepada kita, ada cerita tentang orang ini begini, orang itu begitu dan seterusnya, kita makin yakin bahwa oh ternyata betul bahwa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ini untuk kita. Sehingga komunikasi kita yang tadinya terhambat karena ketidaktahuan kita, karena ketidakpahaman kita ketika tidak tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kisah-kisah hikmah ini menjadi bagian yang mendorong kita untuk mempelajari satu bagian ibroh yang sangat luar biasa. Nah, yang ketiga ini, yang kelima ini doa istiqomah. Ya, kalau yang pertama tadi hidupkan sunnah, yang kedua hidupkan Quran, ya, yang ketiga iltizam, ya, yang keempat tadi baca kisah hikmah, yang kelima ini doa istiqomah. Ya, misalnya baca doa Rabbana afri alaina sabran wasabit aqdamana, ya, wansurna alal qaumil kafirin. Atau membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau kemudian membaca juga yang paling sering dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang kemudian Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa tersebut padahal engkau sudah di zaman surga? Maka Rasulullah SAW menyatakan, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu selalu berada di antara jari jemari Allah. Maka siapa yang kemudian Allah kehendaki, maka ya akan Allah SWT memberikan keteguhan dalam imannya. Tapi siapa saja yang dikehendaki Allah bisa menyesatkan. Jadi kalau kita lihat berapa banyak orang yang kemudian ketika mendapatkan nasihat itu menjadi mangkak, kemudian jadi keras hati, kemudian jadi sombong dan seterusnya. Karena memang Allah SWT tidak membolak-balikkan hati seseorang. Apakah dia berpegang teguh kepada apa yang datang dari Allah SWT atau tidak. Nah, kemudian mari kita lihat bahwa dalam konteks yang keenam, maka pilih teman. Ya, kata Rasulullah SAW, kalau berteman sama tukang minyak wangi ikut wangi, kalau berteman sama pandai besi kita bau gosong. Ya, sehingga yang pertama tadi hidupkan sunnah, yang kedua hidupkan Al-Quran, dan yang ketiga kita outing gitu ya, kita keluar gitu. Itu salah satu cari hikmahnya begitu. Ya. Yang pertama hidupkan sunnah, hidupkan Al-Quran, kemudian baca kisah hikmah, ya. Kemudian memohon kepada Allah SWT. Ya. Dan yang tadi dikatakan bahwa kita berdoa, ya, mohon kepada Allah SWT. Yang terakhir ini milih teman. Maka seperti hadis yang di bawah ini dikatakan bahwa seseorang yang kemudian duduk berteman dengan orang yang soleh dan orang yang jelek itu seperti berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Ya. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misik darinya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dengan baunya. Ya. Adapun berteman dengan pandai besi, maka jika engkau tidak mendapati badan itu dibikin untuk bekerja, ya, dipakai untuk bekerja, maka atau pakaiannya bisa angus terbakar, ya, minimal bau nggak enak. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berharga ini, mudah-mudahan jadi bagian kemudahan untuk kita, sehingga setiap kita punya pemahaman yang cukup benar. Begitu kurang lebih.
Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Masih ada waktu. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Dua tema kita pada hari ini. Satu, menunggu godot, dan tema berikutnya adalah istiqomah. Silakan jika ada yang masih kurang paham tentang kajian kita pada pagi hari ini, bisa ditanyakan langsung kepada Ustaz Dodi. Tafadhali Ummah. Yang mau bertanya? Yang mau bertanya silakan Ummahat. Barangkali ada yang mau bertanya tentang kajian kita pada pagi hari ini. Kalau memang yang pertama menunggu godot, yang keduanya dengan istiqomah. Kalau yang belum jelas bisa ditanyakan kepada Ustadz Dodi. Tafadholi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Karena nggak ada hadiahnya, jadi pada nanya. Atau udah sangat paham gitu. Gampang banget ya. Sekali lagi, ada yang mau bertanya? Atau mungkin di luar tema tidak apa-apa ya Ustadz ya? Kalaupun memang... saya jawab. Ya, kalau memang sekiranya kajian ini sudah jelas dan mungkin ada yang mau ditanyakan di luar tema juga tidak apa-apa. Silakan. Kenapa nggak pasti ditungguin ya Bu Asih? Apa? Bu Lydia? Kenapa nggak pasti ditungguin ya? Kenapa nggak pasti ditungguin ya? Kenapa Ustadz? Kenapa yang tidak pasti terus ditunggu Ustadz? Oh, ini ada yang resen juga. Ya. Ibu atau Bapak Mahata. Kenapa yang nggak pasti ditunggu? Karena punya ketidakyakinan terhadap Allah. Kalau punya keyakinan terhadap Allah, dia akan mengisinya dengan kepastian-kepastian. Kita nggak ngapa-ngapain itu udah kan gini ya, ibadah itu kita belum tentu diterima. Tapi kalau kita bermaksiat itu pasti dapat dosa. Itu saja sudah membuat kita menjadi udah pasti gitu. Lebih pasti mana? Dapat pahala atau dapat dosa? Udah pasti dapat dosa, udah lebih pasti daripada pahala kita gitu. Ibadah kita belum tentu berpahala karena bisa jadi niatnya salah atau apa segala macam. Tapi kalau maksiat kita sudah pasti jadi dosa. Maka perbanyak ibadah, merubah niat ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan menjadi bagian orang yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti sudah dapat pahala. Jadi kenapa orang banyak menunggu ketidakpastian? Ya karena memang tidak berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya tadi. Jadi kalau misalnya dia punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nggak akan lakukan itu. Dia tetap dia ngaji aja, ini itu. Jadi ibaratnya gini, orang makan pakai doa sama makan nggak pakai doa, sama-sama kenyang, sama. Orang berdoa menuju ke satu tempat, sama yang tidak berdoa, sama-sama nyampe. Orang tidur, orang yang satu pakai doa, yang satu berdoa nggak pakai doa, sama-sama tidur, bangunnya pulas juga gitu. Tapi tumpukan pahala yang dia akan dapatkan nanti akan menjadi terhitung karena dia mengumpulkan pahala-pahala itu. Salah satu contoh misalnya kita lihat di dalam surat yang keempat ayat yang ke-85. Mungkin ada teman-teman dari pengurus, mungkin dari Bu Asih yang biasa suka bantu saya juga baca gitu ya. Di surat 4 ayat 85 surah An-Nisa, itu Allah SWT menyatakan man syafa'atan hasanatan. Ya, barang siapa memberikan yasfa, barang siapa memberikan bantuan, memberikan syafaat kepada syafaat yang baik,
kepada kebaikan-kebaikan, maka Allah SWT akan berikan Allah SWT akan berikan pahala atau bagian pahalanya. Dan itu tidak disebut oleh Allah SWT sebagai akan dapat berapa, dan lebih kepada Allah akan berikan bagian dari pahalanya. Karena apa? Di dalam setiap pekerjaan itu ada yang sifatnya kegiatan fisik, ada kegiatan pikir, ada kegiatan hati. Nah, yang diharapkan dalam keimanan itu tiga-tiganya muncul. Iman itu tidak hanya di lisan, tapi dia digenapkan dalam perasaan dan harus muncul sebagai sebuah perbuatan. Begitu. Wallahu a'lam. Oh gitu ya. Baik, Bu Lydia sudah ya. Kenapa yang tidak pasti itu? Tadi ada yang resen Ibu Mahata. Tafadhol nih. Ada yang resen Ustaz? Tafadhol. Tafadhol. Ya, Ukti. Ibu Mahata. Tafadhol Ukti. Tadi raise hand. Atau yang lain barangkali sambil menunggu Ukti Mahata, yang lain bisa bertanya. Ada Teh Yuli. Ukti Yuli Ahmad. Iya. Ya. Tafadhol. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam. Mau nanya tentang istiqomah, apa namanya, itu kan distraction-nya kadang-kadang suka banyak ya gitu, jujur aja gitu. Nah, saya itu memang maksudnya masih susah untuk istiqomah gitu, nggak gampang. Jadi kemarin itu boleh nggak, misalnya saya ngerasa lebih nyamannya ini gitu. Kalau fadilah dari sholawat itu kan sebenarnya banyak sekali. Nah, yang saya ambil ya istilahnya kayak zikir pagi petang itu udah harus ibadah. Nah, untuk zikir-zikir yang lain itu kesininya saya kok lebih nyaman sholawat gitu. Jadi sebenarnya kan itu disunahkan lebih memperbanyak sholawatnya di Jumat gitu. Tapi sehari-hari nggak tahu karena saya ngerasa susah istiqomah gitu, saya pakai sholawat ini setidaknya lebih minta apa ya, kayak dikuatkan gitu, dibimbing gitu. Apa boleh ya seperti itu gitu, kita nyari apa namanya, kayak kunci-kuncinya supaya kita orang kan beda-beda untuk amalan andalan ya. Ya, kita ya. Baik. Jazakallah. Barakallah. Ini Masya Allah nih pertanyaannya luar biasa. Jadi, apakah boleh kita memilih hanya satu atau dua amalan-amalan yang kita istiqomahkan, di antaranya adalah memperbanyak salawat meskipun bukan hari Jumat? Maka kita lihat dulu salawat itu fadilahnya kayak apa. Oh, ternyata barang siapa bersalawat, Allah Subhanahu wa taala saja bersalawat itu, kalau kita lihat surat 33 ayat 56 itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu. Maka kegiatan satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba dan Allah sekaligus mengerjakannya adalah salawat. Allah perintahkan kita syahadat, Allah nggak syahadat. Allah perintahkan kita sholat, Allah nggak sholat. Allah perintahkan kita saum, Allah nggak saum. Allah perintahkan kita zakat, kita nggak zakat. Allah nggak zakat. Allah perintahkan kita haji, Allah nggak haji. Tapi Allah SWT ketika memerintahkan untuk sholawat, Allah sendiri bersolawat. Maka ini bagian dari keistimewaan sholawat itu sendiri. Maka kalau memang ada bagian yang kita ingin munculkan andalan amalannya sebagai kegiatan kita salawat, monggo-monggo saja, silakan saja, karena memang barang siapa bersalawat maka dia akan mendapatkan fadilah daripada salawat itu sendiri. Begitu juga ketika kita lihat bagaimana para sahabat terutama Muhammad Jemaah ini itu punya juga amalan-amalan andalan. Salah satu contoh misalnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang ketika suara terompahnya terdengar oleh
Rasulullah SAW ketika di surga. Apa amalan andalanmu ya Bilal sehingga aku mendengar suara terompahmu ada di surga? Maka dikatakan oleh Bilal dan Rabah, aku tidak pernah meninggalkan satupun sholatku ketika batal itu. Aku tidak pernah meninggalkan wudhuku, selalu aku iringkan dengan sholat sunnah 2 rakaat. Ini yang kemudian membuat banyak orang yang kemudian susah niru Bilal bin Rabah, tapi bisa punya amalan-amalan andalan yang lain. Ada beberapa, itu ceritanya Imam Ahmad dengan tukang roti, ya, dari Irak, ya, ke Mesir, itu hanya untuk datangin orang yang sering istighfar. Maka ini juga bagian yang juga insya Allah bisa kita pelajari juga. Jadi kalau misalnya mau banyakin istighfar monggo, mau banyakin sholat monggo, mau banyakin saum silahkan, mau banyakin sholawat silahkan, selama ibadahnya ada tuntunannya monggo silahkan dikerjakan. Mau zikir ini zikir itu, selama ada dalilnya, selama ada hujahnya monggo. Tapi kalau sampai nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, sebaiknya jangan. Ya. Wallahu a'lam. Itu Teh Ili, mudah-mudahan dipahami. Baik, sudah paham Ufti tadi yang tanya di belakang, mungkin masih ada yang bertanya. Kalau memang masih ada yang bertanya, dipersilahkan. Masih ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Ada yang mau bertanya? Mbak Yudi, ada yang mau bertanya? Dipaksa untuk bertanya. Ada yang mau bertanya lagi? Tadi ada yang raise hand, tapi nggak jadi kayaknya, Ustaz. Pencet ya, kotak-katik. Pencet. Iya. Halo. Mbak. Ya. Halo. Ya. Halo. Mbak Yudi mau bertanya? Iya. Salam. Waalaikumsalam. Betul, Mbak. Apa Ustaz mau tanya, ya. Ini hubungannya dengan sholawat tadi Ustaz. Ada saya beberapa mendengar yang banyak sekali ya macam dari sholawat. Tapi ada yang bilang dengan menurut Ustaz yang sholawat Jibril itu yang hanya sallallahu ala Muhammad itu di mana Ustaz? Katanya itu dari apa? Ibarat penghulu dari segala sholawat. Apakah kita bisa dengan berzikir dengan sholawat Jibril atau yang kita harus dengan sholawat yang penuh ya Ustaz, seperti kita lakukan dalam at-tahiyat itu Ustaz. Beda khilafah ya Ustaz. Saya agak kurang dengar nih, agak nggak jelas ya suaranya ya. Saya coba cerna ya. Jadi apakah yang paling baik itu membaca sholawat Jibril? Iya. Di tahiyat, atau milih atau yang mana nggak tahu. Intinya begini, jika memang ada dalil-dalil yang mengedepankan tentang sholawat ini lebih bagus, sholawat ini lebih bagus, sholawat ini lebih bagus dan seterusnya dengan hujah yang kuat, monggo aja silahkan. Tapi kalau enggak, ya sebaiknya jangan gitu. Saya nggak tahu apakah sholawat Jibril ini menjadi penghulu segala sholawat. Saya juga kurang paham. Saya nanti coba cari referensinya karena hadis itu banyak banget. Dan yang paling sederhana sholawat itu gampang kok, nggak usah ruwet-ruwet. Sholawat itu cukup dengan Allahumma shalli ala Muhammad, udah cukup, begitu saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian kalau mau menambahkan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, atau ditambahkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Itu boleh saja. Dan itu silahkan saja. Dan saya
belum tahu nih sholawat yang jadi penghulu sholawat semua itu, kalau memang ada dalilnya sekali lagi monggo silahkan dihadirkan. Mudah-mudahan saya nggak salah jawab nih Bu Yudia. Karena tadi agak nggak jelas nggak putus-putus di saya. Saya di saya yang kurang bagus atau apa saya kurang paham. Ya. Mudah-mudahan menjawab. Baik, Mbak Yudi, sudah jelas apa yang ditanyakan? Kayaknya memang tadi memang tentang salawat Jibril ya Ustaz, saya juga menangkapnya kurang jelas juga karena memang noise tadi kan, agak-agak berisik. Untuk yang lain yang masih mau bertanya, dipersilakan, masih ada waktu. Tidak ada kayaknya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ibu Mahata. Ya tadi dari tadi mau chat ternyata di disable. Ini kan yang tadi saya tangkap mengenai memilih bergaul dengan orang yang intinya tuh seiman dengan kita, yang baik-baik untuk kita gitu ya. Nah, saya kan mempunyai 2 putra-putri. Nah, kalau anak-anak sekarang ini kan pandai sekali menjawab ya, kalau orang tua menerangkan gitu. Nah, kalau misalnya mereka bergaul dengan teman-teman yang tidak baik gitu ya, impact-nya buat mereka, terus saya kasih masukan bahwa kita harus, saya nggak melarang mereka untuk bergaul dengan siapa, tapi sebaiknya kamu memilih yang baik akibatnya dan impact-nya buat kamu gitu. Karena menurut agama Islam bagusnya begitu. Nah, kan mereka akan bilang dalilnya mana gitu. Itu dari mana? Emang ada di Al-Quran. Nah, saya nggak bisa jawab itu gimana Pak Ustadz? Baik. Assalamualaikum ala Rasulillah. Sampaikan kepada anak-anak bahwa yang namanya dalil itu dalam Islam ada 2. Kita lihat di surat 4 ayat 59, di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Itu jelas di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa taatilah Allah dan Rasul. Kemudian di surat 4 ayat 65 itu juga kurang lebih sama. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menganggap kalian tidak beriman, la yu'min dibilang. Sesungguhnya tidak beriman. Orang-orang yang tidak menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus hukum sampai hilang keraguan mereka kepadanya. Jadi orang yang tidak meyakini bahwa Rasulullah SAW menyampaikan ajaran itu tidak mereka percaya, maka sejatinya dia tidak beriman. Itu kata Al-Quran begitu. Maka geser setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu pasti hanya sekedar juklak saja di di petunjuk pelaksanaannya. Tapi pada Rasulullah SAW ada petunjuk teknis. Contoh misalnya, kalau kita lihat di dalam sholat ala Al-Quran, maka sholatnya nggak akan selengkap seperti di hadis. Di hadis itu pada saat apa, bacaannya apa. Pada saat begini, Rasulullah SAW melakukan ini dan seterusnya. Karena Rasulullah SAW sendiri berpesan, sholatlah kalian seperti sebagaimana melihat aku sholat. Jadi itu dulu, dibikin pemahaman dulu. Baru setelahnya, ajarkan yang tadi. Rasulullah SAW kasih hadis, barang siapa berteman sama tukang minyak wangi, ikut wangi. Barang siapa berteman sama orang yang tukang las atau pandai besi, maka dia akan bau nggak enak. Gitu. Nah, kalau kita berteman, misalnya contoh ya, dia berteman, tiba-tiba misalnya dia minjem buku, mau dibalikin ke tempat temannya, ternyata kakaknya narkoba, gitu ya, dan kita nggak tahu itu, kakaknya narkoba. Kita datang ke sana, tiba-tiba ada
booster, ada apa namanya buru sergap, gitu ya. Begitu buru sergap datang, kemudian ditangkap, semua diproses. Padahal ini anak cuma balikin buku, gitu. Anak kita cuma balikin buku doang, gitu. Loh kok bisa ketangkep juga? Gitu. Nah ini yang kemudian membuat kita tuh kan bertemannya sih nggak benar. Gitu. Kalau bertemannya yang benar pasti begitu diproses kita sempat ditelepon dulu, Pak, Bu, ini ada anak namanya Anu ini betul anak Bapak, anak Ibu? Oh, betul Pak, ini sekarang lagi ada di Mapolsek, begini. Loh, begitu kita kasih tahu, dia ngaku bahwa saya cuma sekedar nganter buku. Dilepas sih memang. Tapi paling tidak kita akan kena imbasnya. Gitu. Nah, begitu juga ketika kita berikan pemahaman kepada mereka, orang-orang yang baik itu kumpulnya sama orang baik. Kata Rasulullah SAW itu hati orang mukmin ini dipersatukan. Mohon maaf nih. Ada orang yang kemudian ketika diundang pengajian nggak mau ngaji. Betul atau tidak? Banyak banget itu. Maka ada orang yang mau ngaji, ada yang nggak mau ngaji. Kalau saya sebar undangannya dari Bu Yudi itu, begitu saya lepas undangan itu, banyak yang konfirmasi, Afwan Ustadz masih ini, Afwan Ustadz masih itu. Karena sebenarnya dia ingin ikut, tapi nggak bisa karena masih kebentur sama program yang lain. Ada jihad yang lain juga gitu. Dan itu bisa dimaklumi. Tapi ada orang yang kemudian diundang, anteng aja, nggak jawab juga enggak, apa juga enggak, ngaji juga enggak. Nah, ini kan jadi problem. Kalau misalnya dia punya kesibukan dan nggak sempat jawab, itu nggak ada masalah. Tapi ada orang-orang yang kemudian ketika diajak untuk berteman di lingkungan yang baik itu kadang-kadang ada yang kemudian tidak memunculkan kebaikan-kebaikan ketika tidak muncul orang-orang yang baik di sekitarnya. Contoh misalnya, ada orang yang bekerja di institusi riba misalnya, kemudian ngaji, begitu ngaji kena masalah aurat misalnya, kena masalah tutup aurat, kemudian dikasih tahu bahwa dosanya lo begini, kemudian dia berubah, dia berhijrah, dia mau pakai hijab. Kira-kira dicemooh nggak sama teman-temannya? Dicemooh itu pasti, wah ustazah, wah masya Allah udah nggak keren lagi deh, nggak asik lagi deh, nggak bisa jalan lagi deh. Yang tadinya dugem nggak bisa deh, yang tadinya clubbing nggak bisa deh, yang tadinya jadi nggak asik loh berjilbab. Kira-kira dia akan mempertahankan jilbabnya atau mempertahankan lingkungan yang buruk? Kalau dia nggak punya kekuatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan ikut yang buruk. Wallahu a'lam. Begitu Bu Mahada. Jadi sampaikan kepada mereka bahwa kenapa kita harus mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya SAW? Karena yang punya surga itu Allah, yang pegang kuncinya Rasul SAW. Nah kita repot kalau nggak berurusan sama dua itu. Gitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Balikan lagi ke Bu Asih. Iya, Ustaz Zaklahair. Baik, Bu Mahata, sudah paham apa yang disampaikan oleh Ustaz? Kalau memang masih belum paham, bisa ditanyakan kembali. Ya, sama-sama Ibu. Untuk yang lainnya, barangkali ada yang masih mau ditanyakan, dipersilakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Ada yang mau bertanya? Teman-teman di FB mungkin ada yang mau nanya? Ayo, silakan. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari, sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Nah, ini masuk penyamun masuk sarang ini. Silakan Hari. Izin bertanya nih Ustaz. Betul. Perihal istiqomah tadi Ustaz. Ya. Karena ini memang ya yang saya rasakan gitu Ustaz ya. Namanya iman seseorang ini kadang naik turun Ustaz. Saat kita dikasih sesuatu yang lebih, pekerjaan yang ya posisi jabatan yang bagus kan. Saat-saat itu kadang-kadang kita ada kelemahan imannya itu Ustaz. Terkadang misalnya dalam pekerjaan sholat,
Sehingga istiqomah kita kadang-kadang menurun. Tapi ketika kita diuji atau dicabut kenikmatan itu, kembali lagi kita Ustadz, ingat lagi seperti itu. Nah, ini gimana Ustadz kuncinya menjaga keistiqomahan itu sendiri Ustadz? Itu mungkin. Iya, Pak Hari tanya, kalau lagi berjaya kita bisa lupa sama Allah, tapi begitu lagi susah mepet banget ke Allah. Ini kayaknya gue banget. Jadi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya luar biasa nih Pak Ari. Penting buat kita adalah melihat ke bawah pada saat kita di atas dan melihat ke atas pada saat kita di bawah. Itu ada dua sosok, ada dua karakter, ada dua profil. Yang pertama adalah ketika kita melihat ke bawah, ketika kita ada di atas dalam konteks dunia. Ketika dunia kita lagi bagus, lagi melambung, maka kita lihat orang di bawah kita, siapa yang perlu dibagi ya. Sehingga hati kita tetap urusannya sama orang yang di bawah kita. Nah, begitu pula urusan kita untuk urusan ibadah, untuk urusan ketaatan. Maka kita ngelihat ke atas, kepada siapa? Kepada orang-orang ahli ibadah. Wah, dia tahajudnya keren, dia baca Qur'annya sehari bisa berapa lembar tuh. Oh, yang ini zikirnya apa, segala macam, dan terus. Sehingga kita merasa bahwa, wah, saya mah nggak ada apa-apanya kalau dibanding sama mereka. Jadi, dalam urusan agama, kita mesti lihat yang lebih soleh dari kita. Tapi kalau urusan dunia, kita ngelihat yang lebih rendah. Kira-kira yang lebih parah dari kita banyak? Oh, banyak banget. Kalau misalnya kita cuma sekedar PHK, sekedar pandemi seperti sekarang gitu, kira-kira Allah SWT bisa nggak nyampein rezekinya kepada kita? Nah itu dulu diyakini. Ketika kita yakin, Allah pasti ngasih rezeki sama saya, karena Allah itu maha pemberi rezeki. Saya saudara Allah, masya Allah, ini ada Mbak Mei, ada Bu Pipin yang tiba-tiba ngirim makanan. Kemarin ada siapa, Mbak Yohana gitu, kirim makanan. Ada siapa lagi, masya Allah gitu, saya padahal nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi ketika janjinya Allah Subhanahu Wa Taala pasti, ketika kita menjalankan ketakwaan, coba Pak Hari buka surat 65 ayat yang kedua akhir dan ketiga awal, coba silakan. Karena Pak Hari yang nanya, jadi biar ibu-ibunya dapat ini nih, dapat pencerahan juga dari kita. Pak Hari silakan. Surat yang ke-65 ayat yang kedua akhir, ketiga awal. Arabnya Ustaz atau terjemahannya? Terjemahannya nggak apa-apa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Nah, Allah akan memberikan jalan keluar ketika apa? Ketika kita takwa. Terus ya? Yang ketiga, Allah berikan. Dan Allah datangkan. Sesungguhnya Allah yang ketiga awal adalah akhir, Ustaz. Ya, 3 awal. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Tidak disangka dan tidak diduga. Hartanya datang. Kemudian, barang siapa bertawakal kepada Allah, terusin dikit. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, itu. Jadi tawakal nggak kita kepada Allah SWT? Kalau kita tawakal, dicukupkan oleh Allah SWT. Tawakal itu apa sih? Tawakal itu bergantung. Tawakal itu nyender. Ya, bersandar. Kalau kita bersandar kepada sesuatu yang lemah, ya jomplang. Ini kayak kursi di sandaran saya ini, di kursi saya ini ada sandarannya. Ya, ini kalau saya begini ini, kalau misalnya ini bisa patah, jatuh nih, ngejomplang. Tapi kalau saya nyendernya ke tembok, gitu, udah mapan, lebih kuat. Nah, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ada bagian yang kemudian kita ya nggak akan dikecewakan sama Allah. Tembok saja, kalau gempa bisa roboh ini, maka kalau temboknya misalnya udah rapuh gitu, kita nyender gitu, bisa jatuh juga kita, bahkan bisa ketiban sama rumah-rumahnya sekalian. Tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertawakal itu bergantung penuh. Kayak kita kalau naik kereta nggak dapat duduk atau naik bis nggak dapat duduk, maka terpaksa kita
bergantung. Bertawakal itu begitu model. Nah, terusin Pak Hari, surat yang sama, ayat yang keempat, tapi bagian akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Masya Allah, cuman kita modal takwa saja, dimudahkan segala urusan. Wa yattaqillaha yaj'al lahu fi umrihi yusra. Dimudahkan semua urusannya sama Allah SWT. Dimudahkan itu dalam pengertian mungkin bisa jadi kondisinya misalnya gini, dia punya utang, maka akan Allah datangkan rezeki dalam bentuk harta, dia bisa bayar utang dengan gampang. Atau dia diwafatkan dalam keadaan berhutang, maka si yang punya hutang karena kesian sama dia, karena ketakwaan yang dihadirkan, maka yang punya piutang mengatakan bahwa oke, saya nggak akan tagih, saya sudah anggap lunas. Maka saya anggap lunas sudah hutang yang punya dia. Maka seketika itu Allah SWT akan melepaskan orang ini dari beban hutang. Jadi keluarganya nggak lagi dibebani dengan warisan hutang. Dan itu modelnya bisa macam-macam. Karena menghadirkan ketakwaan itu adalah bagian yang kemudian setiap kita akan dimudahkan oleh Allah. Gitu Pak Hari kurang lebih. Mudah-mudahan dipahami. Baik Ustaz, Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup jelas, cukup gamblang ya Ustaz. Barangkali masih ada yang mau bertanya? Monggo silakan. Silakan jika masih ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ustaz, saya tanya ya Ustaz. Boleh, silakan Bu Asih. Ini kalau masalah utang kayaknya riskan ya Ustaz. Karena kalau kita mengingatkan, malah akhirnya akan menyebabkan permusuhan gitu ya Ustaz. Ya kan? Yeah. Kadang sebenarnya kan memang hutang itu harus diingatkan, tapi pada saat kita mengingatkan, orang itu malah justru nanti akan menjadi permusuhan gitu loh ya Ustaz. Terus akhirnya ya lebih baik kita diam saja. Itu bagaimana ya Ustaz? Sementara kan memang harus diingatkan. Bagaimana ya Ustaz? Maksudnya cara kita supaya biar semuanya juga baik gitu ya Ustaz. Terima kasih. Baik. Setelah surat wassalamu ala Rasulullah, ini luar biasa nih pertanyaannya. Bu Asih tanya bahwa kalau berhutang itu biasanya agak repot urusannya kalau kita nagih galakan dia gitu ya. Kalau kita kita ingatkan itu jadi sebel gitu ya karena dia belum bisa bayar atau belum punya kemampuan untuk itu. Maka yang harus kita sikapi pertama adalah hutang itu harus diniatkan untuk dibayarkan. Kalau misalnya hutang itu tidak diniatkan untuk membayarnya, memang niat ngemplang, maka dia akan urusan sama Allah SWT di akhirat. Kemudian orang yang punya piutang sebaiknya dia meloloskan atau memudahkan orang untuk membebaskan hutang atau memudahkan untuk diberikan kelonggaran. Ya udah sempatnya deh atau sebisanya atau selonggarnya, sehingga perjanjian yang dibuat sebenarnya menjadi mulur dan kalau perlu diulang lagi. Jadi saran saya kalau kemudian kita ingin berhutang, bertransaksi hutang, maka biasakan mengikuti syariat. Lihat di dalam surat yang kedua ayat yang ke-282. Karena buat saya bisa baca itu ayatnya panjang yang minta ampun, Masya Allah gitu ya. Tapi jelas Allah SWT mengajarkan kepada kita, beginilah tata cara orang berhutang. Jadi orang berhutang itu maka harus datangkan 2 saksi, harus dicatat kecil apapun hutangnya. Gitu. Maka jika jatuh temponya kemudian dia luput, maka cedera janji, diulang lagi. Lagi. Misalnya contoh nih, saya pinjam sama Bu Asih 100 juta buat saya mau beli kambing kurban sama sapi kurban, saya mau gemukin dulu sampai Idul Adha tahun depan, saya akan kembalikan ke Bu Asih tepat seperti apa yang saya pinjam karena nggak boleh ada riba, gitu kan? Kalau pinjam kan nggak boleh ada riba. Yeah. Maka
seperti itu. Nah, kemudian saya beli nih, saya beli sapi, saya beli kambing, habis itu digemukkan. Begitu digemukkan, maka kemudian yang terjadi gemuk dan dijual. Begitu dijual, saya serahkan ke Bu Asi. Bu Asi ini pinjaman saya yang tahun yang lalu. Maka kemudian kertas itu tadi sudah dirobek dan sudah tidak diberlakukan. Nah, kalau model utang kayak kita 200.000, 500.000, 2 juta, 3 juta, yang menurut kita hitungannya kecil itu mah urusan segitu mah nggak usah catat deh. Maka jangan tetap catat, karena ada kondisi di mana ketika tidak terjadi pencatatan itu nanti ributnya belakangan. Betul. Contoh ini terjadi di beberapa kasus. Si paman, si Pak D-nya ini tidak mencatat utang yang dibawa sama adiknya. Meninggal adiknya, kemudian si paman ini nggak ngomongin apa-apa. Sampai udah dikubur, apa, segala macam, nggak ada apa-apa. Tapi begitu rumah itu mau dijual, rumah tinggalnya, karena sudah nggak ditinggalin sama anak-anaknya, anak-anaknya juga dari Jakarta. Jadi yang rumah di Klaten itu mau dijual, tiba-tiba Pak D-nya nongol. Bapakmu itu punya utang sama saya. Segini. Jadi mesti sekian. Oh, semua pada kaget itu, maksudnya gimana? Buktinya mana? Oh, nggak pakai bukti, atau ada deh, ya susah kan gitu. Iya, betul. Makanya kemudian kalau bisa utang itu dituliskan, sehingga kita selamat gitu. Makanya kalau ada utang piutang, akad kredit itu dibolehkan saja gitu, dalam pengertian pencatatannya gitu, tapi bukan ribanya yang dibolehkan. Baik Ustaz. Punya piutang sebaiknya sudahlah, cuma segitu lah, nggak usah pinjam udah bawa aja nih, itu hadiah aja udah. Gitu. Jadi kalau misalnya seandainya susah, kita mengingatkan, sampaikan, ini mohon maaf karena saya sayang sama Anda. Rasulullah SAW suruh kita untuk ngingetin. Maka orang yang mengingatkan engkau membayar hutang itu adalah sahabat yang sejati. Jadi saya nggak ingin menjerembabkanmu kepada satu kesalahan-kesalahan syariat. Saya sayang loh sama kamu. Ini loh, hadisnya ada. Tunjukin hadisnya. Habis itu, terserah sih kalau Anda memang nggak punya, ya udah nggak apa-apa, ngomong, ayo kita datangin saksi lagi, 2 orang lagi, kita tulis lagi. Kira-kira sanggupnya kapan? Dimundurkan lagi. Tapi cedera janji tadi tidak ada dalam bentuk adendum, tapi ganti kontrak lagi. Kan yang baru dilakukan yang baru lagi dengan termin yang baru lagi dan gitu. Kondisinya seperti surat 282 tadi. Yang namanya utang itu harus dicatat, dilapisi gitu. Ya, terminnya kapan, dicicil berapa kali dan seterusnya, maka silahkan dikerjakan supaya tidak ada perkara di belakang. Begitu kurang lebih. Baik Ustaz, jazakallah khair penjelasannya. Ini ada resmen. Ada Oppo A1K, tidak pakai real name ya. Tafadhol Ustaz. Oppo A1K. Silakan dibuka. Iya, silakan dibuka. Terima kasih. Saya Ibu Nining Kusniar dari Pekayon. Iya. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan Ustadz. Yang pertama, untuk mencapai istiqomah itu seperti apa caranya? Karena ada yang bilang istiqomah itu proses, bukan hasil. Jadi ada ukurannya begini, kalau kita mau istiqomah itu 3 bulan katanya. Ada yang bilang 3 bulan harus terus-terusan. Jadi kalau 1 hari bolong, kita harus ulang lagi, dianggap dari 0 lagi. Apakah seperti itu Ustaz istiqomah itu? Artinya seseorang dikatakan istiqomah itu pada waktu tertentu dia bisa, misalnya dalam sepekan, dia hanya 2 hari yang tidak, atau harus setiap hari, atau gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi bagus banget pertanyaan Ibu Neneng dari Pekayon. Apakah istiqomah itu harus berkelanjutan? Kalau nggak berkelanjutan namanya bukan istiqomah. Tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang pria di hadis Bukhari yang awal, dikatakan bahwa ayul amal ahab ilallah ya Rasulullah. Apa amal yang paling dicintai sama Allah ya Rasulullah?
Maka Rasulullah SAW katakan, ahabbal a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal. Amalan yang sedikit tapi terus ada continue. Misalnya gini, Fadilah istiqomah ini yang saya belum ceritakan juga kepada kita semua, bahwa ketika kita mengerjakan dengan istiqomah, saat kita terhalang, saat kita terganjal, saat kita ada uzur syar'i tidak bisa mengerjakannya, maka malaikat tetap mencatat kita sebagai orang yang istiqomah di dalam mengerjakan. Ini Masya Allah. Jadi misalnya contoh, kita biasa baca Quran ya, sambil mau tidur gitu ya, kita baca. Tiba-tiba pelak tidur kita. Maka sampai kita bangun, itu dihitungnya masih dalam keadaan baca Al-Quran. Kita berzikir nih, mau tidur, taruh tangan kanan di pipi, kita miring kanan gitu, ngikutin Rasulullah SAW kebas-kebas tempat tidur, kita miring kanan gitu. Terus tiba-tiba satu kali karena kita nggak sempat atau kita melakukan sesuatu, nggak sempat tuh, kita akan dihitung sebagai orang yang senantiasa menjalankan itu. Atau zikirnya misalnya, sambil berzikir gitu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, kita baca. Maka ketika tertidur, subhanallah, nggak habis itu zikirnya. Tapi ketika kita terlelap dalam keadaan berzikir, maka kita akan dihitung oleh malaikat zikir terus panjang malam sampai kita bangun. Begitu juga dengan yang kita terhalang misalnya. Kalau kita ngikutin Rasulullah SAW kan ritualnya panjang tuh. Kebas-kebas tempat tidur, baca 3 kul, tiup, kemudian disapukan ke seluruh tubuh, baca Al-Baqarah, ayat kursi, baca 2 ayat terakhir, kemudian baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, itu dengan takbirnya 34. Yang itu 33, ini takbir Fatimah. Terus habis itu baca Al-Mulk, habis itu baca As-Sajdah, habis itu baca, itu kan panjang betul itu. Belum selesai baru 3 kul, bro, udah pulas. Maka kita dalam keadaan dihitungnya zikir seperti yang kemarin-kemarin kita lakukan. Jadi nggak usah khawatir dengan itu. Kalau misalnya ada di antara mereka, oh itu nggak bisa, itu nggak istiqomah namanya, mesti ngulang lagi. Coba minta dalilnya, coba minta hadisnya, coba minta ayatnya. Ya. Tahu saya itu nggak ada. Tapi kalau memang ada ya saya belajar lagi, nggak apa-apa. Ya. Nggak ada masalah kok. Jadi belajar itu nambahin ilmu itu harus. Itu kalau memang ada, ya monggo kita pelajari, silahkan dikerjakan. Tapi kalau sampai kemudian kita menganggap bahwa kalau itu mesti ngulang lagi, seolah-olah sia-sia betul kita udah mengerjakan sebegitu banyak hal, kemudian disia-siakan, nggak ada hasil, nggak ada catatan atau apa. Sungguh Islam tidak mempersulit kita untuk menjalankan ritual seperti itu. Yang namanya tadi saya katakan bahwa al-iman yazid wa yanqus. Yazidul iman bi ta'ah wa yanqusul iman bil maksiyah. Jadi naik turunnya iman itu karena ketaatan dan kemaksiatan kita. Wallahu a'lam. Begitu Bu Nining. Baik, kalau Bu Neneng, masih ada yang mau bertanya? Mahafilah, masih ada yang mau bertanya? Bisa menambahkan yang tadi, Bu? Maka silakan Bu Neneng. Jadi maksud saya hanya untuk menguatkan, berarti kalau kita misalnya istiqomah tuh kelebihannya itu adwam itu ya, dawam itu berarti kelebihannya yang saat kita lupa atau alpa tidak mengerjakan itu dihitung ya Ustaz? Betul. Oh ya. Akan dicatat sebagai orang yang istiqomah. Oh, pantas saja ya. Sedekah, tiba-tiba terhalang, kita nggak bisa sedekah. Masih dihitung sebagai orang yang sedekah. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Sudah jelas ya Bu Neneng ya. Alhamdulillah. Jadi menjadi kebiasaan apabila perbuatan baik itu, kalau kita istiqomah, insya Allah tetap akan dihitung meskipun ada uzur yang syar'i ya Ustaz ya. Mungkin di belakang Bu Nining ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Sudah semua kayaknya. Masih ada? Kalau sudah tidak, sudah jam 11 lewat ya Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz Dodi Al-Jambari atas ilmunya yang sudah disampaikan. Masya Allah, tabarakallah. Menjadi gamblang semuanya. Apa yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Semoga kita terus Allah istiqomahkan ya Ustaz di dalam bermajelis ilmu dan di dalam kebaikan.
Semoga kita juga terus menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi semua orang, insyaallah. Ustaz, dari saya mengaturkan jazakallah khair atas waktunya. Semoga senantiasa Ustaz sehat terus ya Ustaz. Insyaallah Allah lindungi Ustaz dimanapun berada. Insyaallah kita tutup dulu ya Ustaz dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Mari. Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Dan lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan